Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua, sehat? Ya, di sini saya akan sedikit menceritakan metode belajar saya, ya, terutama metode belajar dalam pendidikan sejarah atau pelajaran sejarah yang pernah saya lewati waktu saya SMA. Kebanyakan metode yang dipakai waktu saya SMA itu metode audiovisual, di mana saya menonton video mengamati, lalu kemudian saya merangkum apa isi dari video tersebut atau materi singkat. Namun nggak itu aja, kadang juga saya merangkum dari buku-buku sejarah yang kita cari di perpustakaan sedapatnya apapun, tapi dibatasin sama tahun. Biasanya kita harus mencari sejarah apa aja yang terjadi dari rentan tahun 1965 sampai 1990. Kita harus cari tuh bukunya sampai kita nemu. Metode yang pertama sih audiovisual, menurut saya itu cukup menarik minat belajar siswa karena nggak monoton, karena ya seru aja gitu nonton. Karena sekarang udah zamannya digital, karena kalau yang monoton kita ke buku, yang ada malah bosen, murid jadi nggak mau belajar, yang ada malah main HP, nggak ke gurunya. Nah, metode yang kedua, sisi positifnya itu kita jadi membaca buku, kita mencari buku yang kita cari sesuai rentan waktu yang dibutuhkan sampai kita temuin satu persatu. Kita benar-benar cari sisi positifnya buku itu, benar kita rangkum. Sisi negatifnya yang terlalu banyak, kadang juga sampai ya baru mepet deadline, bahkan ada yang lewat dari waktu deadline baru dikumpulin. Sedangkan kalau sisi negatif dari audiovisual, kebanyakan siswa nonton nggak tahu isinya apa di situ. Cuman itu emang tugas guru buat lekenin lagi apa dari isi video tersebut atau orang film-film sejarah tersebut. Karena terbiasa kalau film kan nggak langsung ke inti, terlalu banyak premis baru dia masuk ke intinya, baru masuk ke inti. Di situ kadang siswa malah diajak muter-muter, yang ada malah nggak ngerti. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya. Kurang lebihnya akan dilanjutkan sama Mbak Dwi. Waktu dan tempat saya persilakan, boleh dilanjutkan di selanjutnya. Oke, terima kasih Gilang. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Yulewati. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijabarkan oleh saudara Gilang. Tadi dia sudah menjelaskan terkait experience dia mengenai mode pembelajaran pada saat dia masih berstatus siswa atau peserta didik. Nah, untuk mengcompare ya, jadi saya kebetulan mengajar di salah satu sekolah gitu. Saya nanti akan menjabarkan experience saya mengenai model pembelajaran, dan juga saya akan menjabarkan terkait metode pembelajaran, karena model dan metode itu saling berkaitan. Untuk yang untuk yang model, biasanya itu saya menggunakan model pembelajaran menggunakan audio serta juga visual gitu ya, menggabungkan tayangan juga beserta suara. Itu kami gunakan, guru-guru gunakan untuk menarik simpatik para peserta didik, khususnya untuk di pembelajaran sejarah gitu ya. Kalau kita cuman modal ceramah gitu, anak itu gimana ya, berdasarkan pengalaman yang ada itu minat anak itu kurang kalau kita modal itu hanya ceramah aja. Sementara kalau kita sudah menayangkan melalui proyektor, terus kita juga memberikan suara-suara, tambahan-tambahan suara, itu memberikan ketertarikan yang lebih gitu ya.
untuk para siswa ketika dalam melakukan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sejarah. Nah, karena ngomonginnya model berarti juga ada kaitannya dengan metode. Karena kita membahasnya pelajaran sejarah, ya, biasanya lumrahnya untuk untuk menghidupkan suasana, tidak hanya menayangkan gambar ataupun menayangkan suara, biasanya metodenya itu menggunakan nantinya itu problem ataupun juga menggunakan project. Misalnya contoh, ketika problem gitu ya, berarti kan pembahasan masalah. Untuk tingkat SMA atau SMK atau tingkat atas gitu ya, kita tidak lagi mengajarkan pembelajaran sejarah kayak gini, bukan lagi misalnya tahun berapa kemerdekaan Republik Indonesia, semuanya juga udah tahu gitu. Tapi tidak, kita membahas permasalahan itu dengan melihat berbagai sisi yang ada. Misal contoh, di dalam peristiwa kemerdekaan pasti ada faktor-faktor pemicu mengapa sih kemerdekaan itu bisa ada. Jadi yang kita tanyakan bukan lagi tahun berapa kita Indonesia merdeka, tidak seperti itu. Kita membahas problem-problem, memancing siswa untuk lebih kritis, dan juga kita sebagai guru yang sebagai fasilitator ya, memancing mereka untuk mencari informasi, menggali informasi, maaf ini keringatnya kayak jagung, menggali informasi terkait problem, permasalahan atau tema pembelajaran yang akan kita bahas gitu. Terus untuk yang project itu biasanya harus ada produk yang dibuat oleh anak. Tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Misalnya contoh, di kelas 10 itu ada tema terkait peta jalur perdagangan rempah. Nah, nantinya kita sebagai guru bagaimana di dalam materi tersebut itu dapat menghasilkan project gitu ya, project dalam pembelajaran. Nah, biasanya kita akan membuat kelompok ya, lalu disesuaikan dengan materi yang ada, misal seperti yang tadi, yang jalur perdagangan rempah-rempah, seperti yang sudah dilakukan. Kita membentuk anak kelompok, lalu mereka kita arahkan untuk memeta-metakan jalur perdagangan atau komoditas perdagangan rempah yang ada di dalam Nusantara gitu. Oke, tayangan tadi merupakan hasil dari proyek siswa, di mana dalam mata pelajaran sejarah sendiri, dalam kegiatannya bisa atau dapat menghasilkan satu proyek gitu ya, atau satu produk gitu, produk karya anak itu. Untuk pemaparan yang tadi itu merupakan hasil experience saya sendiri, tentunya pengalaman saya juga akan berbeda di sekolah-sekolah yang lainnya, khususnya kami saya sendiri karena saya mengajarnya di STM, tentunya harus menggunakan trik and tips yang ekstra gitu ya untuk menarik minat siswa. Karena kalau di sekolah kejuruan, kendalanya adalah untuk guru-guru mata pelajaran selain kejuruan, anak itu untuk interestnya itu sedikit berkurang gitu dibanding ketika mereka belajar mata pelajaran kejuruan. Jadi untuk mata pelajaran seperti sejarah, matematika dan lain-lain yang di luar dari kejuruan itu kita sebagai guru harus harus setiap hari, setiap pertemuan harus harus menggali ide-ide yang baru, bagaimana siswa itu bisa interest dan mau belajar ke mata pelajaran yang kita ampu. Seperti contoh, untuk pembuatan kelompok saja, pembuatan kelompok itu tidak hanya cuma kayak dipilih kamu sama ini, tidak. Kita harus mencari berbagai macam model gitu ya, biar anak itu ya baik lagi, anak itu mau interest, mau belajar kepada mata pelajaran yang kita ampu gitu. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang dijabarkan oleh Saudara Gilang dan juga saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang ingin menjadi guru. Bye-bye. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Tadi Mbak Dwi sedikit menjelaskan metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh Mbak Dwi di waktu dia mengajar. Sampai saat ini Mbak Dwi masih mengajar di SMK Purnama
Purnama 1 Depok, mana Mbak Dwi sebagai guru. Saya kurang tahu Mbak Dwi sebagai guru, kalau nggak salah sebagai guru sejarah. Di situ Mbak Dwi sedikit menjelaskan metode dia menggunakan model-model di mana siswa diusahakan untuk membentukkan kerajinan tentang sejarah-sejarah juga, di mana apa dan kenapa Indonesia bisa dijajah. Mereka harus mengetahui apa sebabnya, apa rempah-rempahnya, apa dari daerah mana buat peta kayak gitu. Cukup menarik Mbak Dwi. Oke, mungkin itu saja metode yang dapat saya dan Mbak Dwi jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih.